Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali para mahasiswa pada perkuliahan daring ini. Ya, pada perkuliahan kali ini kita akan melanjutkan bahasan kita terkait dengan karbohidrat. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang struktur dan jenis karbohidrat, ada monosakarida, disakarida, dan beberapa reaksinya. Dan sekarang kita akan bahas terkait dengan polisakarida dan juga ada metabolismenya. Jadi kalau kalian lihat sekeliling saya ini saya ada di persawahan daerah Indramayu ya, dan ini merupakan satu contoh polisakarida karena polisakarida ada dalam jenis sel tumbuhan dan ya lihat kan, jadi semua yang berlimpah hijauan ini semua salah satu penyusun struktur selnya ialah polisakarida, yaitu selulosa, dan kita akan bahas salah satunya itu di sini dan juga beberapa struktur polisakarida lain, dan juga kita akan bahas terkait dengan metabolisme. Jadi saksikan terus videonya sampai akhir, jangan skip ya. Yuk mari kita lihat. Baik, mari kita mulai kuliah terkait dengan karbohidrat bagian kedua, yaitu terkait dengan lanjutan tipe dan struktur karbohidrat, dan juga kita masuk ke metabolisme bagian pertama dari karbohidrat. Minggu lalu kita sudah belajar terkait karbohidrat, itu apa itu karbohidrat. Karbohidrat ialah komponen biologis, senyawa biologi yang mengandung karbon, hidrogen, dan oksigen yang sangat berperan penting sebagai sumber energi bagi tubuh kita. Nah, secara tipenya, maka karbohidrat ini dibagi ke dalam bentuk monosakarida, yaitu unit terkecil dari gula dari karbohidrat. Contohnya adalah deglukosa, yang merupakan semuanya ialah gula reduksi. Lalu ada disakarida, yaitu polimer yang terdiri dari dua unit monomer. Ya, monomer ialah monosakarida, sebagian adalah gula reduksi, dan kita juga sudah belajar sedikit terkait dengan beberapa reaksi pada mono dan disakarida, ya, termasuk reaksi reduksinya. Nah, maka untuk minggu ini kita akan belajar ke dalam tipe berikutnya, yaitu polisakarida. Nah, polisakarida ialah polimer, ya. Beda dengan disakarida ataupun oligosakarida, polimer ini jumlahnya banyak unitnya, ya, ratusan, ribuan, ya. Jadi sangat banyak. Nah, contoh-contoh di sini bisa terdapat dari hal-hal terdekat dengan diri kita. Paling mudah ya, polimer ada dalam otot, ya, dalam otot. Nah, ada di dalam tumbuhan yang kita makan, ada juga pada kentang, beras, dan ada juga polimer-polimer turunan lain yang ada pada, contohnya sini pada udang, nanti yang pelajari. Ya. Oke, apa itu polisakarida? Polisakarida ialah polimer dari monosakarida atau deglukosa yang memiliki beberapa peran di sini. Perannya contohnya sebagai supporting structure in plant cell wall. Jadi dia sebagai struktural, polimer struktural yang berfungsi untuk membantu menyangga bentuk dari sel tumbuhan. Kalau kalian ingat pelajaran biologi sebelumnya bahwa sel tumbuhan dan sel hewan memiliki perbedaan yang paling mencolok, ialah sel tumbuhan memiliki dinding sel yang sangat rigid, sangat kaku, sehingga bisa menopang bentuk tumbuhan, dan dia tidak seelastis sel hewan yang tidak memiliki dinding sel, ya. Nah, di sini polimernya ialah selulosa. Nah, ada juga sebagai energy storage, cadangan energi pada hewan maupun tumbuhan. Nah, pada tumbuhan merupakan pati atau starch bahasa Inggrisnya. Nah, pati ini ada pada makanan yang kita makan sehari-hari. Nasi itu merupakan bentuk pati juga, kentang bentuk pati, dan berbagai macam lainnya, ya. Sedangkan pada hewan termasuk manusia, cadangan energi berupa glikogen, ya. Nanti kita lihat seperti apa. Nah, ada lagi yang lain ialah turunan dari karbohidrat seperti kitin, peptidoglikan, dan sebagainya, begitu. Nah, polisakarida ini tadi kan dia merupakan polimer dari gabungan monomer merupakan monosakarida. Nah, ikatannya itu ada dua. Ikatan antara monomer dan monomer kita sebut dengan glikosidik. Ikatan glikosidik ada dua tipe, yaitu ikatan beta, ya. Di sini ada ikatan beta dengan alfa. Ini alfa,
Ya, ini beta. Ya, ada bedanya. Bedanya seperti ini, dilihat ya. Konformasinya itu berbeda di sini ya. Ini berbeda. Nah, tentu perbedaan ini berimbas pada kemampuan enzim untuk memecahnya, mendegradasinya. Nah, umumnya manusia memiliki enzim yang dapat memecah ikatan alfa glikosidik, namun tidak memiliki enzim dapat memecah ikatan beta glikosidik, sehingga butuh bantuan organisme lain untuk simbiosis mutualisme di situ. Nah, selain itu polimer ini, polisakarid ini juga bisa tersusun dari rantai yang panjang lurus, tidak bercabang, bisa juga bercabang. Ya, jadi dia tidak bercabang ataupun bercabang. Dan juga bisa homopolimer maupun heteropolimer. Nah, ini heteropolimer atau heteropolisakarida berarti unit-unit penyusunnya itu bisa berbeda-beda. Kalau homo berarti semua monosakaridanya itu glukosa, contohnya D-glukosa. Nah, kalau hetero bisa jadi ada glukosa, ada apalagi fruktosa mungkin dan lainnya. Jadi heteropolimer, unitnya tidak satu. Mari kita masuk ke polisakarida pertama, itu selulosa. Ini merupakan polisakarida yang paling berlimpah di alam. Kenapa? Karena polisakarida ini, selulosa ini penyusun dinding sel tumbuhan, sehingga kita tahu tumbuhan itu paling banyak ya, mulai tumbuhan tingkat tinggi sampai tumbuhan paling rendah seperti lumut dan sebagainya, itu juga memiliki selulosa ya. Nah, ikatannya beta 14 homopolimer, terdiri dari D-glukosa ya, tidak bercabang, dan tadi saya bilang sebagai structural support. Nah, kalau kita lihat lebih dekat lagi ke dalam tumbuhan, nih kita coba zoom. Nah, jadi di sini tumbuhan itu memiliki apa yang disebut sebagai lignoselulosa. Ya, jadi selulosa itu tidak hanya, jadi structural support itu tidak hanya selulosa, tapi ada namanya lignoselulosa. Itu apa saja? Pertama ialah lignin ya. Jadi ada ligninnya. Ini lignin di sini. Lalu ada hemiselulosa. Ini hemiselulosanya yang terdiri dari merupakan heteropolimer. Ya, bisa dilihat di sini dia bisa terdiri atas pentosa maupun heksosa. Maka di sini bervariasi ya. Nah, yang kedua ialah adanya, selanjutnya ialah selulosanya. Nah, ini selulosa, dia tidak bercabang. Ya, ini tidak bercabang. Jadi kalau di sini dia tidak bercabang, hanya dia layer saja. Jadi berlapis-lapis tapi tidak bercabang. Gitu ya. Nah, ya ini ya polisakarida paling banyak, paling berlimpah. Oke. Selanjutnya pati ada pada kentang, umbi-umbian, pada beras ya. Nah, ikatan glikosidiknya merupakan ikatan jenis alfa. Dia homopolimer D-glukosa. Dan ini merupakan cadangan energi untuk tanaman yang bisa kita nikmati manfaatnya juga ya, sebagai bahan pangan. Nah, bedanya dengan polisakarida selulosa, maka dia bisa bercabang. Ada yang tidak bercabang, ada yang bercabang. Ya, yang tidak bercabang ialah amilosa. Nah, jadi sini kata dia persis seperti selulosa. Hanya ikatannya ini alfa di sini. Ya, jadi alfa 1 4 ya. Ini ya 1, di sini 4. Nah, sedangkan yang bercabang ialah amilopektin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ikatannya sama seperti amilosa. Ini 1,4 ya, alfa 1,4. Namun dia ada bercabang juga di sini, yaitu alfa 1,6. Ya, ini karbon ke-1 dengan karbon ke-6 di sini. Ya, seperti demikian ya. Jadi terlihat bedanya antara yang satu itu beta, selulosa itu beta, yang ini pati itu alfa. Yang selulosa itu tidak bercabang, yang pati ini ada yang bercabang, amilopektin, ada yang tidak bercabang seperti selulosa, itu amilosa. Nah,
Sedangkan cadangan energi pada hewan termasuk manusia ialah glikogen. Nah, glikogen merupakan polisakarida dengan ikatan alfa glikosidik. Dia homopolimer juga, D-glukosa. Ya. Namun jika kita bandingkan dengan pati, maka dia mempunyai percabangan yang lebih banyak. Ikatannya sama, alfa 14 dengan alfa 16. Cabangnya di alfa 16. Bedanya hanya cabangnya lebih banyak. Nah, glikogen ini merupakan cadangan yang banyak tersimpan di otot dan juga hati. Cadangan paling besar itu di hati. Ya, jadi kalau misalkan otot kalian butuh glukosa secara cepat, maka dia akan bongkar cadangan glikogen di dalam otot menjadi glukosa. Nah, kalau tubuh kalian sudah kehabisan, di otot-ototnya sudah habis glukosanya, dan darah masih butuh glukosa, maka cadangan di hati akan dirombak menjadi glukosa. Ya, demikian. Nah, ini merupakan turunan-turunan dari karbohidrat. Yang pertama ini ialah kitin. Kitin itu memiliki ikatan beta 14 seperti selulosa. Dia homopolimer, tapi bukan dengan D-glukosa, melainkan dengan N-asetilglukosamin. Nah, ini bisa dilihat di sini. Jadi N-asetilglukosamin ialah glukosa yang dimana pada karbon keduanya ini biasanya kan dia sini OH ya, hidroksil, digantikan oleh grup amida, gugus amida, ada nitrogennya. Nah, itu makanya N-asetilglukosamin. Glukosamin ialah glukosa yang memiliki protein amino, nitrogen, bukan protein, nitrogen ya, amin. Nah, konten nitrogen, nah ini dapat ditemukan, polisakarida dapat ditemukan pada eksoskeleton dari beberapa artropod, contohnya dari udang, shrimp, atau dari cangkang serangga ya, itu situ banyak kitinnya ya. Dan kitin ini fungsinya sebagai structural support juga, sama seperti polisakarida. Namun pada serangga ada beberapa fungsi lain, contohnya pada serangga-serangga seperti kumbang dan sebagainya, kitin ini bisa ditumpuk berlapis-lapis sehingga dia menimbulkan satu warna tertentu yang akan digunakan sebagai daya tarik bagi pejantan untuk menarik perhatian betinanya untuk mating ya, untuk kawin ya, demikian. Nah, sedangkan selanjutnya peptidoglikan ini juga sama, ikatan beta 14, namun dia merupakan heteropolimer. Heteropolimer dari N-asetilglukosamin dan N-asetil muramik asid, asam muramat ya. Nah, ikatan ini peptidoglikan ini dapat ditemukan pada dinding sel bakteri. Dinding sel bakteri ya, di sini contohnya di sini saya tunjukkan, dan dia bentuknya seperti layer-layer, jadi berlapis-lapis ini. Nah, ini peptidoglikan layer. Tujuannya apa? Tentu tujuannya memiliki fungsi sebagai structural support juga. Nah, perbedaannya pada peptidoglikan ini, bakteri ini kita ketahui ada bakteri gram positif, ada bakteri gram negatif ya. Nah, peptidoglikan pada gram positif layernya lebih tebal. Pada gram negatif dia lebih tipis. Nah, sehingga nanti akan juga membedakan saat pewarnaan gram. Kalau kan singkatan biologi praktikumnya pewarnaan gram ya, bagaimana gram positif, gram negatif, itu juga terkait dengan peptidoglikan sini. Oke, kita lanjut. Nah, selain itu ada juga namanya glikokonjugat. Jadi konjugasi antara gula dengan kompon lain, senyawa lain. Contoh di sini ya, glikoprotein, yaitu ialah senyawa yang memiliki karbohidrat yang berikatan secara kovalen dengan protein. Ya, karbohidratnya bebas, bisa mono, bisa di, bisa oligo, bisa polisakarida atau derivatif lainnya. Nah, contoh di sini yang saya tambahkan ialah proteoglikan. Jadi di sini di mana karbohidratnya ialah polisakarida yang memiliki gula, yang gulanya itu glukosaminoglikan ya. Jadi itu saya bilang, nah ini glukosaminoglikan, gula yang memiliki amino di sini.
Nah, glukosaminoglikan ini namanya proteoglikan layernya, lalu jadi proteoglikan agregat. Nah, si proteoglikan ini dengan kolagen ini bersama-sama membentuk apa yang kita sebut dengan kartilago, atau kalian kenal lebih umum dengan istilah tulang rawan. Ya, jadi apa yang di hidung kalian, apa yang tulang rawan di antara sendi-sendi, di tulang punggung, itu kan di antara sendi-sendi punggung itu ada bantalannya. Nah, itu tulang rawannya, kartilagonya, dari perpaduan antara proteoglikan dengan kolagen. Ya. Nah, jadi demikian. Ada juga glikokonjugat lain, glikolipid. Nah, di membran sel itu banyak ada, tapi kita nggak bahas terlalu ke sana. Kalian bisa baca di buku-buku referensi seperti Leininger dan sebagainya ya. Jadi mohon agar kalian pun dapat aktif membaca. Nah, itu sudah habis terkait dengan struktur ya dan tipe dari karbohidrat. Sekarang kita masuk ke pembahasan berikutnya, yaitu metabolisme bagian 1. Bagian 2 nanti di depan. Jadi bagian 1 dulu kita bahas sedikit terkait karbohidrat ini. Oke, nah metabolisme karbohidrat secara garis besar demikian ya. Jadi kita makan sesuatu karbohidrat. Contohnya makan nasi paling gampang. Tadi kan dia nasi itu pati akan di breakdown dari polimernya, di breakdown sampai ke monomernya yaitu glukosa. Nah, ini glukosa ya. Glukosa ini nanti setelah dipecah menjadi glukosa di dalam tubuh kita, maka akan diserap melalui dinding epitel usus, dibawa oleh darah ya ke hati dulu, baru disebarkan ke seluruh bagian tubuh ya. Nah, glukosa ini nanti akan dikonversi menjadi, akan difosforilasi menjadi glukosa 6-fosfat. Nah, glukosa 6-fosfat ini merupakan sentral, saya bisa bilang intermediate lah, senyawa intermediate dari metabolisme karbohidrat secara keseluruhan. Ya, kalau glukosa dalam darah tinggi, maka glukosa ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat yang selanjutnya akan di metabolisme bisa pertama disimpan sebagai glikogen melalui glikogenesis ya, atau bisa masuk ke glikolisis. Yang paling utama glikolisis ya. Jadi glikolisis ini tinggal masuk ke piruvat, nanti akan menjadi energi. Nah, bisa juga ada sampingan, misalkan membentuk pentosa gula rantai 5 contohnya gitu ya. Itu metabolisme sampingan. Nah, kalau glukosa dalam darah rendah, jadi kalau glukosa dalam darah kalian itu rendah, gula darah kalian rendah, maka dari piruvat ini akan diubah menjadi glukosa 6-fosfat dan menjadi glukosa melalui apa yang disebut gluconeogenesis ya. Glikogen pun akan dipecah menjadi glukosa 6-fosfat melalui glycogenolisis ya. Nanti kita akan bahas secara detail jenis-jenis metabolisme ini ya. Oke, ini hanya overview saja dulu sekarang. Baik, kita lanjutkan dulu ya. Nah, yang pertama breakdown pati, degradasi pati, pemecahan pati ya. Jadi pati di sini kalau kalian ingat tadi masih fresh ya. Pati itu ada 2 amilosa yang tidak bercabang dan amilopektin yang bercabang ya. Jadi anggapnya sini kita dalam tulisan pektin dan ikatan alfa 14 dan percabangan alfa 16. Nah, tentu kalian masih ingat enzim amilase atau alfa amilase. Di sini alfa amilase akan memecah pati pada ikatan alfa 14 ya. Jadi di sini, nah ini alfa amilase ini akan memecah hanya khusus pada alfa 14 dan dia jenisnya endo, berarti dia menyerang di bagian dalam. Di sini, bisa di sini, bisa di sini, bukan di ujung sini ya. Dari bagian dalam, makanya endo. Kalau di ujung namanya exo. Nah, alfa amilase. Nanti hasil pemecahan dari alfa amilase ialah ada disakarida atau oligosakarida. Bisa jadi maltosa, bisa jadi maltriose, atau
oligomer glukosa lainnya. Bisa juga jadi dextrin. Nah, tentunya dalam tubuh itu enzim bekerja itu tandem atau ada teman-temannya lah, gampangnya gitu ya. Jadi dia nggak kerja sendirian, sehingga ada enzim-enzim lain yang dia akan bekerja bersamaan. Contohnya ialah glukoamilase. Di sini glukoamilase yang ini atau MGAM ya. Glukoamilase ini dia juga akan memecah ikatan 1,4. Jadi dia memecah tadi sisa-sisa dari alfa amilase yang tidak bisa dipecah secara utuh ya. Glukoamilase atau alfa glukosidase nama lainnya, ya, dia akan memecah dia akan memecah si disakarida dan oligomer ini menjadi monomernya ya. Atau bisa juga oleh enzim yang namanya sukrase isomaltase yang ini. Nah, sukrase isomaltase juga bisa memecah dextrin menjadi maltotriose sampai menjadi monomernya. Nah, kalau si sukrase isomaltase kelebihannya dia bisa memecah ikatan alfa 16. Tadi kan yang alfa 14 yang nggak bercabangnya dipecah oleh alfa amilase, oleh glukoamilase, bisa juga oleh sukrase isomaltase. Nah, untuk bagian alfa 16 dipecah oleh sukrase isomaltase. Nanti akhirnya kita akan mendapat monomer glukosanya ini ya, yang akan masuk ke metabolisme glukosa lainnya. Oke. Nah, bagaimana dengan ikatan beta? Di sini ada selulosa. Nah, selulosa, walaupun kita tidak memiliki enzim pemecah beta, ikatan glukosidik beta, namun ada baiknya juga Anda untuk mengetahui terkait dengan penyakit selulosa. Nah, enzim yang bertindak untuk memecah selulosa itu kita namai selulase. Nah, selulase ini ialah kompleks enzim. Seperti amilase tadi, dia tidak bekerja hanya satu enzim saja, tapi ada 3 di sini, yaitu disebut sebagai endoglukanase, eksoglukanase atau disebut juga selobiohidrolase, dan beta glukosidase. Ya, jadi di sini pertama endoglukanase sama seperti dengan alfa amilase akan memecah ikatan beta dari dalam, namanya juga endo. Ya, dia memecah ikatan beta di sini, dipecah-pecah dalam sini ya. Nah, setelah itu ada juga eksoglukanase atau selobiohidrolase akan memotong dari ujung ya, dari ujung-ujung sini ya, dipecah. Nah, sisanya nanti dia tidak langsung menjadi monomer glukosa, tapi bisa jadi disakarida, oligomer dan sebagainya. Nah, baru di situ beta glukosidase yang ini akan memecah sisa-sisa dari hasil pemecahan endoglukanase sehingga kita mendapat monomer glukosanya ya. Oke, nah sekarang kita sudah dapat glukosa, makanan tadi nasi yang kita makan serta lauk pauknya gitu ya sudah dipecah. Kita fokus ke nasi dulu, nasi dipecah menjadi glukosa. Nah, selanjutnya apa? Nah, oke. Nah, selanjutnya terjadi namanya respirasi seluler, yaitu pemanfaatan energi dari glukosa tersebut. Nah, kita sebut sebagai respirasi seluler. Prosesnya namanya respirasi seluler ya. Nah, ini ada 4 tahap ya. Ada 4 tahap. Glikolisis, transformasi dari pirufat hasil glikolisis menjadi is-asetil koenzim A, lalu masuk ke siklus Krebs, dan terakhir ialah fosforilasi oksidatif ya. Nah, namun di sini ada perbedaannya, ada tahap-tahapannya yang menentukan. Nah, jadi glikolisis itu berfungsi untuk memecah glukosa. Glukosa itu kan C6H12O6, rantai karbon 6, ada 6 karbon situ. Nah, glikolisis ini ada 10 rangkaian reaksi yang nanti membutuhkan ATP. ATP itu senyawa membawa energi. ATP dan yang lainnya juga menghasilkan ATP nanti di akhirnya.
dan pada akhirnya kita akan dapat dua senyawa berantai karbon 3. Jadi C6 dipecah jadi C3 kali 2. Ya, namanya asam pirufat. Nah ini di sini ini merupakan proses yang anaerobik. Ya. Jadi dia tidak memerlukan oksigen. Ada atau nggak ada oksigen, dia tetap jalan. Nah, di sini dia namanya proses aerobik. Butuh oksigen. Nah, jadi nanti kita akan lihat prosesnya di belakang ya. Tapi intinya kan perlu tahu, jadi dari monomer glukosa yang sudah didapatkan dari hasil pemecahan makanan yang kita makan, karbohidrat yang kita makan, ya, maka si monomer glukosa ini akan mengalami berbagai macam reaksi, ya, sehingga dapat kita manfaatkan energinya, gitu. Jadi nggak langsung makan glukosa langsung jadi energi tiba-tiba gitu. Kan kalau reaksi kimia gampang tuh C16 H12O6 gitu kan, ditambah oksigen menjadi CO2 H2O plus energi. Nah, tapi kan nggak begitu langsung, itu prosesnya panjang. Nah, yuk kita lihat. Oke, glikolisis saya bilang ada 10 tahap. Kita bagi 2. Nah, tahap pertama saya sebut sebagai fase investasi. Kenapa fase investasi? Karena di sini kita membutuhkan 2 ATP. Jadi fase ini membutuhkan 2 ATP, 2 energi lah, dua senyawa berenergi. Lah, bukankah glikolisis ini untuk mendapatkan ATP, mendapatkan energi? Betul. Tapi di fase awal kita butuh dulu yang namanya 2 ATP, 2 energi gitu ya. Nah, ini jadi dari kiri kita baca, ini glukosa, monomer yang kita dapatkan setelah pemecahan pati dan lainnya. Nah, di sini glukosa akan difosforilasi menggunakan enzim heksokinase. Jadi kalau enzim ada embel-embel kinase, nah berarti dia bisa Anda curigai merupakan enzim yang memfosforilasi. Nah, namanya memfosforilasi, fosfor membutuhkan fosfor tentunya. Dari mana fosfornya? Fosfat tadi itu didapatkan dari ATP. ATP singkatan dari adenosin trifosfat. Nah, ini ATP. Jadi ATP ini, si adenosin trifosfat, akan menyumbangkan satu fosfatnya. Nah, dia nanti akan berubah akan menjadi adenosin difosfat ya. Nah, jadi ATP jadi adenosin difosfat. Nah, fosfatnya itu akan pindah ke sini ya. Jadi glukosa 6-fosfat. Tadi seperti saya bilang bahwa glukosa 6-fosfat ini merupakan reaksi senyawa intermediate antara. Jadi dari metabolisme karbohidrat ini kayak ininya lah, persimpangannya lah gitu ya, bisa belok kiri, belok kanan, lurus gitu, atau mundur belakang. Nah, setelah itu akan diubah bentuknya dari glukosa 6-fosfat menjadi fruktosa 6-fosfat ya. Dari tadinya itu sini gugus aldehid menjadi gugus keton ya, isomerasi. Tentu kalian masih ingat pelajaran minggu lalu di mana ada aldehid dan ada keton. Nah, ada isomernya gula itu, makanya di sini isomerase. Jadi glukosa 6-fosfat diubah menjadi fruktosa 6-fosfat. Masih rantai karbon 6, masih ada fosfatnya, hanya gugus karbonilnya berpindah dari ujung jadi di dalam. Nah, selanjutnya ada fosforilasi selanjutnya pada tahap ketiga dengan enzim fosfofruktokinase. Jadi ini kinase yang berjalan pada fruktosa, tentu membutuhkan ATP lagi di sini. Nah, si fosfofruktokinase ini merupakan rate limiting enzyme. Maksudnya apa rate limiting enzyme? Jadi di sini enzim ini dia merupakan enzim yang dapat diregulasi. Nah, diregulasi ini seperti apa maksudnya nih? Jadi namanya glikolisis. Nah, kadar gula darah itu menentukan apakah glikolisis akan terjadi atau tidak. Jadi kalau kalian baru makan, tentu kalian kadar gula darahnya tinggi, naik glukosanya kan. Tentu harus diubah glukosa itu agar gula darahnya turun lagi ke level yang normal.
Tentu melalui glikolisis. Ya, bisa juga tadi disimpan jadi glikogen. Nah, sehingga tetap butuh yang namanya perubahan metabolisme glukosa jadi asam pirufat gitu kan dari glikolisis itu. Nah, di sini regulasinya. Kalau glukosa dalam darahnya rendah atau senyawa hasilnya ini terlalu tinggi, maka si enzim ini, fosfofruktokinase ini, dia akan dihambat oleh fruktosa atau 6-bisfosfat. Jadi akan dihambat karena udah terlalu banyak gitu. Pokoknya dia akan dihambat sehingga laju reaksi glikolisis itu jadi menurun reaksinya. Nah, di sini tadi difosforilasi, maka fruktosa 6-fosfat menjadi fruktosa 1 dan 6-bisfosfat. Ada 2 fosfat di sini. Nah, selanjutnya oleh enzim fruktos bisfosfat aldolase dipecahlah dia menjadi 2 dipecah menjadi 2 senyawa berkarbon 3, yaitu gliseraldehida 3-fosfat dan dihidroksiaseton fosfat. Nah, namun senyawa yang akan bereaksi pada tahap berikutnya itu ialah gliseraldehida 3-fosfat, sehingga ini akan dikonversi menjadi gliseraldehida 3-fosfat melalui enzim isomerase lagi, gitu ya. Oke. Nah, tadi itu fase pertama glikolisis. Maka fase berikutnya tahap 6 sampai 10 merupakan tahap payment. Jadi kita sudah berinvestasi di 5 tahap pertama, maka 5 tahap berikutnya kita akan mendapatkan hasil. Ya, macam saham aja gitu ya. Jadi di sini Anda sudah bisa mendapatkan hasil dari investasi tersebut. Nah, dari sini pada tahap yang ke-6 maka kita membutuhkan gliseraldehida 3-fosfat, bukan dihidroksiaseton fosfat. Nah, sehingga DHAP atau dihidroksiaseton fosfat diubah menjadi G3P, gliseraldehida 3-fosfat. Nah, di sini ada molekul lain yang pembawa energi, namanya nukleotinamid adenin dinukleotida, nikotinamid adenin dinukleotida atau NAD. Nah, di sini jadi NAD ini dia membawa energi, ya, tereduksi dia dari NAD plus menjadi NADH. Nah, tereduksi ini dan juga oksidasi dari G3P, dia akan menghasilkan reaksi yang eksergonik. Jadi reaksi nomor 6 ini dia eksergonik. Nah, eksergonik itu, reaksi eksergoniknya kan berarti kan melepaskan energi. Nah, itu digunakan untuk memfosforilasi. Nah, kayak ada fosfat ini kan, ada fosfat, dia akan memfosforilasi si G3P ini, sehingga kita dapatkan di sini ialah 1,3-bisfosfogliserat. Jadi rantai 3 karbon dengan 2 fosfat 1 dan 3. Ya kan? Nah, fosfat ini nantinya akan digunakan untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP. Ya, makanya disebut sebagai payment. Nah, di sini ya, ADP menjadi ATP dengan fosfogliserat kinase. Diambil satu fosfatnya. Ini jadi ke ATP. Nah, jadi baik lagi ke 3 fosfogliserat, lalu dengan enzim fosfoglycerate mutase menjadi 2 fosfogliserat. Jadi si fosfatnya pindah ke rantai karbon kedua, C2. Nah, terdehidrasi keluar air menjadi fosfoenol pirufat. Nah, baru digunakan lagi si fosfatnya untuk memfosforilasi ADP menjadi ATP, sehingga pada tahap akhir mendapatkan pirufat. Nah, ini merupakan senyawa akhir dari glikolisis. Nah, reaksi ini semuanya dilakukan 2 kali. Kenapa? Karena tadi kan rantai 6 karbon glukosa dipecah menjadi 2 rantai 3 karbon. Nah, reaksi ini hanya untuk 1 kali yang ditampilkan di sini, makanya kita kali 2. Jadi totalnya kita memiliki 2 NADH dan 4 ATP. Nah, 4 ATP itu bruto ATP-nya.
Nah, kayak gaji ya, ada bruto ada neto gitu kan. Nah, bruto ATP, 4 ATP, maka kalian akan mendapatkan neto atau netnya ialah 2 ATP dari glikolisis. Kan karena kalian ada investasi ATP di 5 tahap pertama. Ya, di fase investasi 2 ATP dipakai. Sehingga kalian dapat 4 ATP kurangi 2 ATP, jadi hanya 2 ATP netnya gitulah. Ya. Namun dapat 2 ATP dan dapat 2 NADH. Nah, setelah glikolisis, nah ini baru sini nih. Tadi saya bilang ada anaerobik, ada aerobik. Aerobik ialah aerobic respiration atau aerobic pathway, jalur metabolisme saat ada oksigen. Sedangkan anaerobik tidak ada oksigen, ya. Nah, di sini tadi saya bilang glikolisis reaksi konversi glukosa menjadi asam pirufat itu tidak membutuhkan oksigen. Jadi ada atau nggak ada oksigen berjalan. Namun bila ada oksigen maka dia akan berjalan ke sini ya, reaksi sini ke aerobik. Nah, aerobik ini di mana? Di mitokondria. Nah, si glikolisis itu dia glikolisis terjadi di sitoplasma sel. Ya, jadi sitoplasma itu terjadi glikolisis. Nah, begitu terjadi udah dapat asam pirufat dan ada oksigen, maka nanti asam pirufat akan dibawa ke mitokondria. Nah, namun bila kondisi aerobik tidak dapat terjadi, berarti nggak ada oksigen, maka reaksi dari glikolisis akan diteruskan ke respirasi anaerobik atau jalur atau pathway anaerobik, yaitu di mana di sini tidak adanya oksigen dan akan terjadi fermentasi, yaitu bisa jadi pembentukan alkohol atau pembentukan asam laktat. Ya, kita lihat dulu ya. Nah, respirasi anaerobik yang pertama di sini ialah pembentukan asam laktat atau kita sebut homolactic fermentation. Nah, kapan ini terjadi? Contohnya kalian sedang olahraga, sedang berlari, ya, sedang berlari. Nah, lari itu kan intens ya. Kadang nanti suplai oksigen ke otot yang sedang membutuhkan oksigen. Contohnya berlari berarti di otot kaki. Itu oksigennya suplainya terhambat. Ya karena kalian sedang berlari, sedang olahraga. Ya, apalagi kalau kalian jarang olahraga, terus tiba-tiba berolahraga mau mulai olahraga lagi. Nah itu badan kalian nggak terbiasa, jantung kalian nggak terbiasa mensuplai oksigen cepat ke otot kaki sehingga ya kekurangan oksigen. Nah terjadilah fermentasi asam laktat di mana di sini glukosa diubah menjadi 2 pirufat melalui glikolisis menghasilkan neto 2 ATP dan 2 NADH. Namun di sini 2 asam pirufat ini menggunakan 2 NADH dari hasil glikolisis untuk memulihkan kembali NAD-nya yang akan digunakan untuk selanjutnya reaksi glikolisis berikutnya. Nah, si asam pirufat ini diubah menjadi laktat. Laktat ini yang lama-kelamaan akan menumpuk. Ya, selama kalian kurang oksigen dia akan menumpuk terus nih laktatnya. Dan itu akan menyebabkan otot kalian pegal. Ada respon pegal. Kalau kalian berlari berarti otot kalian akan kepegalan. Kalau kalian bermain bulu tangkis cepat terus-terusan, lama otot triceps di tangan kalian akan pegal. Itu menandakan sudah terjadi penumpukan asam laktat pada otot kalian, gitu kan. Nah, asam laktat ini nanti tentu akan bisa digunakan ulang, konversi ulang menjadi asam pirufat di hati. Jadi asam laktat akan dibawa ke dalam hati melalui pembuluh darah. Nah, siklus itu dinamakan siklus Cori. Jadi asam laktat dari otot dibawa darah ke hati, di hati diubah dari asam laktat menjadi asam pirufat, dikembalikan lagi ke ototnya, kayak gitu. Itu namanya siklus Cori. Nah, di sini nggak ada pembentukan ATP saat fermentasi. Jadi ATP yang kalian dapatkan hanya melalui proses glikolisis, yaitu 2 ATP net. Udah 2 ATP, nggak ada lagi yang lain. Makanya fermentasi ini merupakan metabolisme yang merugikan karena kalian ATP-nya dapat dikit. Tapi ini merupakan satu kenormalan juga. Kenapa? Karena contohnya sel darah merah dia tidak memiliki mitokondria. Kalau nggak ada mitokondria nggak ada respirasi aerobik, sehingga yang terjadi ialah respirasi anaerobik, makanya terus jadi fermentasi. Tapi kan darah dia akan membawa
asam laktat itu ke hati untuk dibuang menjadi asam pirufat, digunakan tempat lain. Ya gitulah. Jadi intinya ini akan tetap terjadi dan normal. Nggak masalah kan, kalian juga kalau capek pegal otot lama-lama diem, pegal-pegal hilang juga kan, nggak mungkin pegal terus-terusan gitu ya. Nah, fermentasi yang kedua ialah fermentasi alkohol yang bisa dilakukan oleh ragi. Yes, ya ragi. Nah, mungkin buat para kaum wanita ataupun laki pria yang suka masak, yang bikin roti, pizza ataupun yang menggunakan ragi. Nah, ini nih yang terjadi nih. Jadi setelah glikolisis, nah kan kalau masak dengan membuat adonan dengan ragi, setelah dibikin adonan sampai kalis, terus adonannya itu ditutuplah kedap udara. Tujuannya biar ya itu tadi nggak terjadi respirasi aerobik, yang ada ya respirasi anaerobik. Jadi di sini sama seperti si homolactic fermentation, di mana asam pirufat ini akan, nah bedanya nggak langsung jadi laktat tapi jadi asetaldehid lalu jadi etanol. Sama, NADH-nya digunakan di konversi dari asetaldehid menjadi etanol. Namun di sini ada CO2 yang dihasilkan. Nah, ini yang membuat adonan itu mengembang. Nah, kayak gitu. Jadi kalian tahu ya, kalau memasak membuat adonan untuk roti, pizza dan sebagainya menggunakan ragi, maka yang terjadi ialah fermentasi alkohol. Kalian memanfaatkan reaksi biokimia di situ, di mana si ragi kalian paksa si ragi itu untuk tidak melakukan respirasi aerobik, tapi respirasi anaerobik dengan dikedap udarakan adonannya, gitu ya. Nah, jadi dalam adonan kalian itu akan ada karbon dioksida dan etanol. Nah, bukan berarti haram ya di sini ya. Kecuali kalian makan langsung adonan yang sudah kalis yang sudah mengembang, itu nggak dimasak dulu mungkin ya. Jadi saat kalian melakukan baking, nah si etanol ini akan menguap. Nah, jadi nggak masalah. Roti itu nggak haram. Yang haram kalau kalian menambahkan etanol secara sengaja ke dalam bahan makanan itu. Nah, gitu. Oke, tadi tentang anaerobik. Nah, bagian aerobiknya kita akan bahas pada video berikutnya ya. Jadi minggu depan kita akan bahas terkait dengan metabolisme yang belum kita bahas saat ini. Dan saya harap kalian bisa membaca kembali buku-buku textbook terkait dengan metabolisme karbohidrat ya, sehingga bisa lebih memahami lagi. Materi-materi ini saya dapatkan juga sebagian internet, lebih baik dari internet malahan. Jadi kalian jangan khawatir, cari saja carbohydrate metabolism, cari dengan bahasa Inggris gitu ya, jangan bahasa Indonesia, bahasa mungkin sedikit, tapi dalam bahasa Inggris akan lebih banyak. Baik, sekian, terima kasih. Ya, itu tadi pertemuan terkait dengan polisakarida dan metabolisme karbohidrat. Tentu mungkin Anda sedikit materinya agak berat ya, karena metabolisme Anda membahas reaksi-reaksi terjadi dalam tubuh dan terkait dengan karbohidrat. Nah, pada pertemuan minggu depan kita membahas metabolisme karbohidrat yang kedua, dan itu yang terakhir dari materi karbohidrat. Jadi tentu saja Anda harus membaca sumber-sumber referensi lain, buku-buku lain, tidak hanya menonton dari video ini gitu ya. Dan bila Anda ada pertanyaan, silakan diskusikan pada saat kuliah ataupun di luar jam kuliah ya, bisa melalui mungkin Telegram ataupun media lainnya, atau bisa juga komen di bawah ya. Jadi itu dari saya, semoga kalian bisa menangkap materi dengan baik, dan kita akan bertemu lagi pada video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.